kepada Ustaz Ridwan Hasan, silakan dibacakan kepada. Bebas saja, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebalikan yang Bapak Ibu, kalau ada orang ke masjid, tujuannya, motivasinya lain. Nabi bilang begini, wa man dakhalahu li ghairi dzalik kana kanazili ila balaisara. Orang yang datang ke masjid kalau motivasinya bukan itu, maka dia seperti orang yang sedang menatap atau melihat sesuatu, tapi sesuatu yang dia lihat bukan kepunyaannya. Melihat sesuatu, tapi yang dia lihat bukan kepunyaannya. Mirip seperti orang yang datang ke pameran atau museum, hanya bisa melihat, tapi tak berkuasa menjadi pemilik. Ini berbeda banget dengan golongan yang pertama disebut mujahid. Karena faktor apa? Karena faktor motivasi. Artinya kalau ada di antara kita, semoga tidak terjadi, datang ke masjid ini punya nawa itu, punya keinginan yang lain. Misalnya apa? Nagih utang misalnya. Karena dia tahu jarang banget ketemu sama tetangganya. Paling ntar malam ketemu kali ini pas kajian, itu pikiran dia. Nyata betul, begitu ketemu langsung ditagih utangnya dan dia dapat apa yang dia inginkan. Tetapi mohon maaf, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya seperti orang yang melihat saja. Dan semoga kita tidak termasuk yang kayak begitu. Kita termasuk golongan yang pertama yang melihat mujahid bisa begitu. Baik Bapak Ibu, tema kita tentang serba-serbi fikih kurban. Untuk frame bingkai, kalau udah ngomongin fikih biasanya itu nanti akan identik adanya perbedaan pendapat, supaya kita tidak heran dan kaget ketika ada perbedaan pendapat. Maka nanti akan saya sampaikan ya di waktu yang kita tidak lama membahasnya, mana pendapat yang lebih argumentatif dan juga mana pendapat yang mungkin masih bisa dikompromikan. Kenapa jemaah kok bisa berbeda? Padahal Qurannya sama. Seringnya orang mikir gitu tuh. Hadisnya sama, nabinya sama. Tapi kenapa begitu masuk ke akal pikiran para ulama, para peneliti, konklusinya berbeda, keputusannya berbeda. Baik, saya ambil contoh tentang masalah sholat dengan jari bergerak-gerak atau tidak ketika tasyahud. Itu bukan dua pendapat antara gerak atau tidak, tapi 7 pendapat. Ada 7 penjelasan para ulama tentang masalah berapakah jarak orang boleh qashar sholat. Itu bukan 1-2 pendapat, 20 pendapat berbeda. Berapakah jarak yang dibolehkan seseorang sholat qashar. Tentang kapankah malam Lailatul Qadar. Orang sering malam ke-27, oh enggak, pokoknya malam ganjil. Ada yang bilang malam ke-24, itu Abbas. Ada yang bilang malam ke-22, madzhab Syafi'i. Begitu diteliti oleh Imam Ibnu Hajar, ternyata lebih dari 40 pendapat. Padahal jumlah malam Ramadan cuma 30, pendapatnya 40. Malam yang mana lagi itu? Kan begitu. Nah, ini menunjukkan betapa dinamisnya fikih para ulama. Maka dalam masalah seperti ini, mohon maaf, monopoli kebenaran seolah-olah hanya satu yang benar, sementara yang lain pasti salah, itu tidak boleh terjadi. Untuk sesuatu yang ijma, barulah kita mengatakan hanya itu yang benar. Contohnya apa? Haram dan minuman keras, itu ijma. Apa ijma? Konsensus, tidak ada beda pendapat. Wajibnya sholat yang 5, itu ijma. Tentang arah kiblat kita ke Ka'bah, itu ijma. Tentang rukun Islam kita 5, rukun iman kita 6, itu ijma. Jadi Bapak Ibu, ada yang istilahnya ijma, sesuatu yang disepakati, atau kalau bahasa kerennya aksiomatik dalam Islam. Gak usah pakai dijelasin bertele-tele, orang juga udah ngerti bahwa zina itu haram, bahwa khamr itu haram, bahwa judi itu haram, bahwa sholat itu wajib, bahwa haji itu wajib. Itu namanya aksiomatik, arti ijma. Namun ketika untuk furu'nya, cabang-cabangnya, itu memang sangat mungkin terjadi perbedaan pandangan. Ayatnya sama, hadisnya sama, begitu direnungkan oleh para mujtahid, bisa jadi berbeda secara kesimpulan atau konklusinya. Baik Bapak Ibu, azanallahu wa iyyakum. Saya mau cerita dulu. Ya, ketika
Ada seorang pemuda membunuh orang 99. Lalu dia datang ke sebuah kampung bertanya, apakah ada di kampung ini seseorang yang bisa saya konsultasi, saya ingin tobat. Lalu kata orang yang ditanya, oh datang ke Ustaz Fulan. Ini kisah ada dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Ini terjadi di zaman Bani Israil, kata Nabi. Kata si yang ditanya, silakan datang ke Syekh Fulan, yang konsultasi sama dia. Maka dia pun bertanya, Pak, saya habis bunuh orang 99. Kalau saya tobat, apakah tobat saya diterima? Dijawab oleh Syekh tersebut, tidak. Marah si pemuda ini, dibunuh juga itu Ustaz, pas genap 100 yang dia bunuh. Lalu dia pun datang ke kampung yang lain dengan keperluan yang sama. Dia nanya, apakah ada di kampung ini seorang syekh, seorang ulama yang bisa saya konsultasi, saya habis bunuh orang, saya mau nanya. Maka datanglah dia ke seorang ulama, Pak Ustaz, saya habis bunuh orang 100. Kalau saya tobat, apakah tobat saya diterima? Maka dijawab oleh Ustaz yang kedua, iya, tobat Anda diterima. Tapi dengan syarat, jangan pulang ke kampung Anda, kampung orang jahat, khawatir kambuh lagi. Hijrahlah ke kampung orang baik supaya pertobatannya kondusif. Itu pesan dari Ustaz yang kedua. Maka si pemuda ini pun pergi ke kampung orang baik. Dalam perjalanan menuju kampung orang baik, apa yang terjadi Bapak Ibu? Si pemuda ini meninggal. Ketika pemuda ini meninggal, apa yang terjadi? Dua malaikat turun mendebatkan masa depan pemuda ini, surga atau neraka. Malaikat azab mengatakan dia neraka. Malaikat rahmat mengatakan dia tetap surga karena udah niat jadi orang baik. Lalu turun malaikat penengah. Kata malaikat penengah, ukur aja mana yang deketan, ke kampung yang dia tuju atau ke kampung yang dia tinggalkan. Ternyata lebih dekat ke kampung yang dia tuju. Cuman beda sejengkal doang. Surga lah itu pemuda. Apa hikmah kisah ini? Banyak. Salah satu hikmahnya adalah malaikat aja debat. Padahal malaikat gak punya hawa nafsu, malaikat gak ada kepentingan, malaikat gak ada emosi. Apa perlunya malaikat pakai beda pendapat segala? Tapi malaikat bisa berbeda pendapat, apalagi DKM. Jadi kalau kita berorganisasi, bermasyarakat, berharap semuanya satu pemikiran, itu mustahil. Karena selalu ada perbedaan pandangan, dan Allah sendiri yang menyebutkan dalam Quran, walau syaa rabbuk laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Seandainya Allah mau, Allah jadikan semua makhluk sebagai umat yang satu. Namun wala yazaluna mukhtalifin, manusia memang dari sana yang suka berbeda. Allah bilang begitu. Sehingga kata Imam Hasan Al-Basri, lil ikhtilaf khalaqahum, Allah menciptakan manusia untuk berbeda. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita lihat ada perbedaan pandangan, nah itu frame-nya kayak gitu. Oh, sangat mungkin memang terjadi perbedaan pandangan. Baik. Kurban diambil dari kata ya kurban, kurbanan. Itu tentu bahasa Arab, bukan kurban bahasa Indonesia. Kalau kurban bahasa Indonesia kan korban. Apa artinya korban? Korban, ya kalau di Inggris kan victim lah gitu ya. Jadi korban perasaan, korban kebakaran. Jauh banget artinya dengan kurban bahasa Arab. Kalau kurban bahasa Arab artinya pendekatan diri. Qurba yaqrubu artinya dia sedang mendekat. Dalam Al-Quran dikatakan inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu qarib dekat. Udah jadi bahasa Indonesia apa? Qarib, sahabat qarib, sahabat qarib. Ada istilah qarib, ada istilah qarin. Pernah dengar istilah qarin? Jin qarin. Qarin itu lebih dekat dari qarib. Qarin kalau bahasa orang sini ngintilin kemana-mana itu qarin. Nah kalau qarin dekat, tapi sedekat-dekatnya qarin tetap ada masa-masa berpisah. Nah, tujuan kita kurban dari definisinya udah jelas. Tujuannya untuk taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Bukan untuk, mohon maaf, gaya-gayaan untuk nunjukin status sosial bahwa dia mampu beli sapi, bahwa dia mampu beli kambing, supaya namanya tercatat di antara daftar orang yang berkurban. Walaupun itu bagus saja untuk akuntabilitas, tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Bukan hanya kurban sih, apapun. Haji supaya dibilang Pak Haji, Bu Haji. Zakat supaya dibilang muzaki, dan seterusnya. Maka mohon maaf, yang seperti ini menjadi sebab terhapusnya amal soleh. Nanti silakan dibuka surat Hud ayat 15-16. Ya, Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang ngejar-ngejar ngincer targetnya target dunia,
di balik amal soleh akhiratnya, tapi targetnya dunia. Kata Allah, Allah kasih tuh dunia, dikasih, lain kosong, nggak rugi. Mau apa dia dari gelarnya? Supaya dibilang dermawan, dapat gelar itu. Mau apa dari hajinya? Supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haji, dapat panggilan itu. Mau apa dari Ramadannya? Supaya urusan dapat. Ya Allah, Bu Haji lama nggak ketemu kok urusan. Alhamdulillah Ramadan saya sukses begitu. Jadi bukan lalakum tatapun Ramadannya, tapi ingin urusan dapat dia. Tapi di ayat 16-nya apa kata Allah? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti dia enggak dapat apa-apa, terhapus sia-sia semua yang dulu dia lakukan di dunia. Kan capeknya doang jadinya. Kurban berongkos, kurban capek nyembelihnya, ternyata orang yang berkurban enggak dapat apa-apa karena nawaitunya yang menyimpang, niatnya yang salah. Maka qurba itu jadi pokoknya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Baik, itu definisi secara bahasa. Nah, kurban udah ada di masa Qabil Habil. Allah terima kurbannya Habil, Allah tolak kurbannya Qabil. Dan oleh para ulama ini disebut istilahnya syar'u man qablana. Apa syar'u man qablana? Yaitu syariat para nabi sebelum kita, ya Nabi Ibrahim, dan tentu hingga sampai zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi syariat sebelum Nabi kita itu ada dua model Bapak Ibu. Ada yang tetap jadi syariat kita, ada yang udah dihapus, udah nggak berlaku di zaman syariat kita. Apa misalnya syariat umat terdahulu yang masih syariat kita seperti haji. Haji zaman dulu udah ada, cuman hajinya mereka, haji zaman Arab Jahiliyah itu tata caranya, manasiknya beda banget dengan kita. Nanti silakan dicek dalam surat Al-Anfal ayat 35. Allah menceritakan tentang tata cara hajinya mereka. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Ya, mereka orang Arab Jahiliyah ketika tawaf di Ka'bah itu dengan cara bersiul dan tepuk tangan, itu cara mereka. Lalu kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir menjelasin ayat tersebut, kata Ibnu Abbas, kanat Quraisy tatufu bil Ka'bah uratan. Dahulu orang Quraisy kalau tawaf di Ka'bah uratan itu telanjang, bugil. Itu caranya orang Arab Jahiliyah. Wa tusaffiru dan mereka pun bersiul dan tepuk tangan. Ini cara Arab Jahiliyah. Datang Islam, hajinya masih ada, bahkan jadi rukun Islam, tapi jeroannya yang diganti. Apa itu? Tata cara. Dan Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Itu namanya syar'u man qablana yang masih syariat kita. Banyak sunat, khitan. Ini syariat zaman siapa? Nabi Ibrahim, kan gitu. Apalagi puasa Daud, puasa zaman Nabi Daud. Tetap jadi syariat kita. Nah, ada syar'u man qablana yang udah dihapus, yang udah enggak lagi jadi syariat kita dan dia telah terlarang dalam syariat kita. Apa misalnya? Mohon maaf, seperti meletakkan atau menaruh patung-patung makhluk bernyawa, patung orang, patung hewan, full body dari kepala sampai kaki di rumah kita. Di zaman Nabi Sulaiman ini dibolehkan. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan di istana Nabi Sulaiman itu bertengger patung-patung. Jangankan patung, jin pun jadi pengawal dia di zaman dia. Syariatnya dia itu nggak dipermasalahkan. Begitu syariat Nabi Muhammad ini sudah tidak boleh. Rasul mengatakan dalam hadis Imam Abu Daud, kata Rasulullah, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wal kalb. Sesungguhnya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada surah. Surah itu bisa bermakna lukisan makhluk bernyawa atau timsal. Timsal itu patungnya. Wal kalb, dan juga maaf anjing. Malaikat yang mana yang dimaksud yang masuk ke rumah yang begitu? Itu malaikat pemberi rahmat, bukan malaikat pencabut nyawa. Kagak ngaruh kalau dia mah. Jangan sampai orang salah tafsir gitu. Itu rumah gua buat taruh patung dah biar banyak, gua banyak umur gitu. Ya, malaikat pencabut nyawa, malaikat pencatat amal itu nggak ngaruh gitu kan. Baik, terus sekalian, itu namanya syar'u man qablana yang udah dihapus dari syariat kita, udah terlalu. Nah, kurban tetap jadi syariat kita sampai hari ini, sampai akhir zaman dia tidak pernah terhapus. Baik. Kemudian jamaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk definisi kurban secara fikih. Ya, fa huwa ma yuzakka taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahri bi syarati makhsusah.
Itu aktivitas menyembelih hewan khusus dengan syarat yang khusus. Jadi ada 3 unsur penting. Ya, di hewan yang khusus, fi ayamin nahri, di hari-hari penyembelihan, ya itu elemen kedua. Elemen yang ketiga adalah biniyati qurbah, dengan yang mendekatkan diri kepada Allah. 3 hal. Hewan yang khusus, waktunya khusus, niatnya juga benar. Artinya kalau salah satu di antara 3 niat ini, 3 hal ini tidak terpenuhi, maka dia tidak memenuhi SOP korban. Contoh, niatnya benar, lillahi ta'ala, harinya pun benar, di hari-hari penyembelihan 10 sampai 13 Zulhijjah. Tapi hewan yang dia sembelih, yang dia kurbankan bukan hewan kurban. Ayam bangkok banyak banget kita kesan. Ya, walaupun niatnya benar, walaupun harinya juga benar. Tapi kan saya ayam bangkok banyak banget, sama kandang-kandangnya saya beli. Itu kesan, SOP-nya nggak masuk. Para ulama mengatakan dalam kitab Fiqhus Sunnah, waqad ajma'al ulama annal hadya la yakun illa minan na'am. Para ulama telah ijma bahwa yang namanya kurban la yakun artinya enggak terwujud, enggak terjadi, enggak sah illa minan na'am, kecuali dari hewan yang bernama an-na'am. An-na'am itu jamak dari al-an'am. Ada surat al-an'am. Apa artinya? Hewan ternak, binatang ternak. Ternak yang mana dulu? Karena tadi ayam bangkok juga diternakin. Lele lumbo juga ada ternaknya. Yaitu kalimat selanjutnya, wattafaqu ala anal afdal al-ibil. Mereka sepakat yang paling utama adalah unta. Di kita nggak ada, kecuali di kebun binatang. Ya. Yang kedua, tsummal baqar, lalu sapi. Yang ketiga, tsummal ghanam, lalu kambing. Wa ala hadza tartib, itulah urutan dari hewan kurban. Yang pertama yang paling utama unta, yang kedua sapi, yang satu kambing. Kenapa kayak begitu urutannya? Ya. Li'annahu anfa'u lil fuqara li'azamiha. Karena yang satu ukurannya lebih besar, dagingnya lebih banyak, sehingga lebih banyak memberikan manfaat. Ya, unta lebih gemuk, lebih gede dibanding sapi, sapi lebih gede dibanding kambing. Nah, ketika kita baginya lebih banyak, itulah kenapa disebut ini lebih utama. Walaupun memang ini nggak bisa dipukul rata, bisa jadi ada sapi lebih besar dibanding unta. Kan ada tuh sapi yang ukurannya sampai 1/2 ton. Yang udah kayak kuda ini banget kan. Nah, yang seperti itu Mas sekalian, anfa'ul lil fuqara, lebih bermanfaat buat orang fakir, sehingga dia disebut lebih utama. Baik, itu 3 urutannya. Di luar hewan itu nggak boleh. Sapi dengan berbagai macam variannya silakan. Mau disebut sapi Jawa, sapi Bima, sapi Australia, sapi apa itu, limusin, terserah. Ya, mau yang unta punuk 1, punuk 2, terserah. Mau kambing yang kecil, kambing mais kalau bahasa Arabnya, atau syah bahasa Arabnya juga, atau kams atau kibas itu mirip-mirip atau domba, silakan. Pokoknya variasi, termasuk kerbau Jawabis dalam bahasa Arabnya, itu pun juga silakan, dia masuk ke sini. Nah, di luar inilah yang tak boleh. Sekarang kebalikannya, hewannya udah benar, tapi waktu penyembelihan yang salah, itu juga nggak masuk SOP penyembelihan, tetap nggak sah. Ya, kita udah hafal hayatnya. Itu surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk mengingat Tuhanmu, yaitu salat Id maksudnya. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Ayat ini menunjukkan berandau urutan acara, salat dulu baru menyembelih kurban. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, man dzabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha. Orang yang udah motong hewan kurban padahal salat Id belum berjalan, belum ada gitu, kata Nabi apa? Falyu'id makanaha, tolong dia balik lagi ke tempatnya, ulang. Aman Nabi disuruh ulang? Enggak sah. Sekedar hewan yang halal dimakan halal boleh, tapi untuk disebut kurban tidak. Kenapa? Karena belum waktunya. Sama kayak sholat, yang belum azan jangan sholat dulu, jangan sholat. Pak, sholat apaan? 11:30 zuhur, kan belum azan. Ya lu tahu nggak kalau janjian tepat waktu aja bagus, kalau sebelum waktunya kan bagus. Itu kalau janjian Pak, kalau sholat mah ada aturan main. Ya kalau janjian betul sebelum waktunya bagus, kalau tepat waktu adil, setelah waktu zolim kan gitu. Tapi kalau sholat lain lagi. Kalau kurban juga begitu, ada waktunya, yaitu setelah sholat. Kemudian juga dalam hadis dikatakan, ya sama di hadis Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad, ya kullu ayyami tasyrik tadkhul. Seluruh hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Artinya di luar hari-hari ini tidak sah. Misal ada orang yang, aduh saya baru punya uangnya tanggal 15 Zulhijjah,
Ya, saya beli deh kurban sekarang. Udah nggak boleh. Itu jadi sedekah biasa aja, nggak lagi kurban. Baik. Sekarang kebalikannya tadi, hewannya udah bener, harinya udah bener, tapi niatnya yang salah. Nah, ini kembali ke pembahasan pertama. Ini pun juga hati-hati, khawatir nggak masuk kategori kurban atau tidak diterima kurban. Baik, itu yang bisa kita pelajari atau kita bisa ambil hikmahnya dari definisi secara fikih tentang kurban seperti tadi.